Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin pembakaran dalam dirancang untuk berbagai macam keperluan. Ada yang memerlukan daya besar, ada juga yang hanya memerlukan sedikit daya. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya adalah kapasitas silinder. Semakin besar kapasitasnya, semakin besar pula daya yang bisa dihasilkan. Tapi semakin besar pula konsumsi bahan bakarnya. Di video ini, kita akan mempelajari pengaruh ukuran silinder terhadap efisiensi mesin. Sebelum lanjut video ini, disarankan untuk menonton dulu video mengenai pengaruh jumlah silinder terhadap performa dan efisiensi mesin. Efisiensi mesin kendaraan dapat diketahui secara akurat dengan membandingkan jumlah bahan bakar yang digunakan terhadap energi yang dihasilkan. Namun, kebanyakan orang membandingkan efisiensi secara tidak langsung melalui konsumsi bahan bakar. Lalu, bagaimana membandingkan dua kendaraan yang memiliki konsumsi bahan bakar sama, namun dengan perbedaan daya yang sangat besar? Misalnya, Honda Brio 1200 cc versus Ninja ZX25R 250 cc, yang konsumsi keduanya sekitar 20 km per liter. Jika konsumsi BBM dan daya keduanya dibandingkan, Brio tentu memiliki nilai efisiensi yang lebih baik, karena menghasilkan daya yang jauh lebih besar. Apalagi beratnya sekitar 5 kali lipat dari Ninja. Perbedaan utama keduanya adalah kapasitas masing-masing silinder, di mana Ninja ZX25R sekitar 5 kali lebih kecil dari Honda Brio. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab silinder berkapasitas kecil memiliki efisiensi yang lebih rendah dari mesin yang berkapasitas silinder lebih besar. Yang pertama adalah luas selimut silinder. Tekanan dan panas hasil pembakaran oleh mesin dimanfaatkan untuk menggerakkan piston. Sebagian panas akan terbuang melalui selimut dinding silinder blok, permukaan piston di bagian bawah, dan silinder head di bagian atas. Silinder yang kecil tentu memiliki permukaan selimut yang lebih kecil. Namun jika diukur secara seimbang dengan membandingkan luas selimut terhadap volume silindernya, maka silinder kecil memiliki nilai yang lebih besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengukur silinder dari bor dan stroke-nya, lalu mencari nilai luas selimut dan volume. Masing-masing silinder pada Ninja ZX25R memiliki luas selimut 89 cm persegi dan volume 62,5 cm kubik. Perbandingan selimut dengan volumenya adalah 1,4 cm persegi tiap cc ruang bakar. Sedangkan Honda Brio memiliki luas permukaan sebesar 246 cm persegi atau 0,8 cm persegi tiap cc-nya. Silinder dengan kapasitas yang lebih kecil membuang panas lebih besar per cc-nya dibandingkan silinder dengan kapasitas yang lebih besar. Penyebab yang kedua adalah keliling silinder. Setiap piston memiliki beberapa set ring piston untuk menghindari kebocoran di ruang bakar. Ring piston ini akan terus bergesekan dengan dinding silinder sepanjang keliling piston tersebut. Kita bisa menghitung perbandingan keliling silinder terhadap volumenya. Ninja ZX25R memiliki keliling 15,7 cm dengan volume 62,5 cc. Perbandingannya adalah 0,25 cm per cc. Sedangkan Honda Brio memiliki perbandingan 0,077 cm per cc. Perbandingan keliling yang lebih rendah ini membuat gesekan ring piston pada Honda Brio jauh lebih efisien dari mesin ZX25R, di mana total keliling di 4 silindernya sebesar 91,7 cm. Sementara ZX25R total kelilingnya sebesar 62,8 cm, dengan kapasitas mesin hanya 20% dari Honda Brio. Jika luas permukaan selimut dan keliling silinder ZX masih di bawah Honda Brio, bagaimana konsumsi keduanya bisa sama meskipun berat ZX25R hanya 20% dari Brio? Jawabannya ada di poin berikutnya, yaitu putaran efektif mesin.
Putaran mesin identik dengan daya yang dapat dihasilkan kendaraan. ZX25R mampu berputar hingga 16.500 rpm dan menghasilkan daya yang jauh lebih besar dari kompetitor-kompetitornya. Putaran yang tinggi ini bisa dicapai karena silinder yang kecil memiliki stroke atau langkah piston yang pendek. Namun, putaran yang tinggi juga menyebabkan mesin membutuhkan aliran bahan bakar yang besar setiap detiknya. Pada Honda Brio, putaran maksimalnya hanya 6.000 rpm, dengan putaran idle hanya 800 rpm. Sementara pada Ninja, agar kruk asnya bisa terus bergerak, putaran idle-nya harus berada di atas 2000 rpm. Stroke yang pendek juga membuat Ninja ZX25R menghasilkan torsi yang kecil di rpm rendah, sehingga pengendara hanya bisa mengoperasikannya di rpm tinggi. Kedua kendaraan ini menjadi contoh yang sangat kontras dalam menggambarkan pengaruh ukuran silinder terhadap efisiensi, di mana perbedaan ukuran keduanya hampir 5 kali lipat. Hal ini juga berlaku pada kendaraan lain meskipun perbedaan kapasitas mesinnya sedikit. Contohnya Honda Revo 110 dan Honda Supra 125. Keduanya memiliki konsumsi bahan bakar yang hampir sama. Efisiensi yang lebih tinggi pada Supra 125 digunakan untuk menghasilkan daya 13% lebih besar dari Revo 110. Efisiensi yang rendah pada mesin berkapasitas kecil ini menjadi penyebab utama motor-motor dengan kapasitas di bawah 100 cc tidak lagi diproduksi, karena konsumsinya dapat disamai oleh mesin dengan kapasitas 110 cc atau bahkan 125 cc. Kembali lagi ke ZX25R versus Brio. Jika mesin Brio dipasang pada ZX25R, kira-kira apa yang bisa terjadi? Silahkan tanggapi di kolom komentar jika berkenan. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.